A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman. Halo, perkenalkan nama saya Mutiara Rahmatika dan rekan saya Nabila Irmelanda. Dan saya Miranda Wijaya. Dan saya Mutia. Nah, kami dari kelompok 5 mata kuliah dasar ilmu konseling itu ingin memenuhi tugas kelompok kami, makalah kami yang berjudul nilai-nilai bimbingan dalam beriman. Nah, kami akan menampilkan sebuah diskusi singkat mengenai hal tersebut. Penasaran kan? Yuk simak. Oke, baik. Di sini saya sedikit bertanya tentang dari materi yang kita bahas dalam mata kuliah dasar-dasar bimbingan dan konseling. Di sini kan materi kita tentang nilai-nilai bimbingan dalam rukun iman. Nah, untuk pertanyaan saya yang pertama yaitu mengapa nilai-nilai bimbingan dalam konseling berkaitan dengan rukun iman? Sebenarnya bimbingan atau rukun iman mengacu pada konsep bimbingan dan konseling yang didasarkan pada nilai keimanan dalam agama kita. Dan rukun iman merupakan salah satu konsep dasar dalam agama Islam. Nah, yang menjelaskan tentang keyakinan tentang 6 prinsip dasar agama Islam. Yang pertama itu ada keimanan kepada Allah, yang kedua ada keimanan kepada malaikat, yang ketiga iman kepada kitab Allah, Rasul dan hari kiamat. Dan terakhir itu yaitu pada Lalu mengapa nilai-nilai ini menjadi landasan utama dalam memberikan bimbingan dan konseling? dalam konteks bimbingan konseling, bimbingan dalam rukun iman terkait pada pemahaman bahwa keyakinan Allah sebagai Tuhan yang Maha Kuasa akan membantu individu dalam mengatasi berbagai masalah kehidupan. Yang dimana di sini nilai-nilai dalam rukun iman terbagi menjadi 5. Yang pertama itu keyakinan, yang kedua itu kepercayaan, yang ketiga itu moralitas, yang keempat etika, yang kelima itu prinsip-prinsip dasar dalam menjalani kehidupan berdasarkan ajaran Islam. Mungkin itu dari saya. Sedikit tambahan untuk mengenai iman, kenapa perlu adanya bimbingan. Karena kita sebagai manusia pasti di waktu-waktu pasti ingin untuk memperkuat keimanan kita, dan pasti kita perlu adanya bimbingan kepada seseorang. Misalnya dalam bimbingan tersebut, misalnya konselor itu bukan dia yang menolong, tapi dia memberikan arahan atau penguatan kepada kita. Seperti sebagai konselor untuk memahami atau menghormati keyakinan di setiap individu, terutama dalam materi kita yaitu Islam. Dengan memahami rukun iman, seorang konselor dapat membantu individu untuk memperkuat keyakinannya terhadap Allah, Rasul, kitab Allah, malaikat, dan terhadap baik dan buruk seseorang tersebut. Karena dengan bimbingan dalam rukun iman menjadikan individu sebagai sumber kekuatan dan memberikan motivasi kepada orang yang dibimbingnya gitu. Nah, jadi untuk sebuah persoalan hidup, karena walaupun kepada seseorang yang bercinta kepada dia, tapi dia juga perlu belajar untuk ini caranya ya begitulah gitu kan. Itu intinya untuk pedoman moralnya kan, seperti etika. Misalnya nilai-nilai etika dalam ajaran Islam itu membantu individu mengambil keputusan yang benar, seperti dalam memiliki kejujuran kan. Karena sebagai konselor mempertimbangkan dan mengkomunikasikan nilai-nilai tersebut dapat membantu memahami dan menganalisasikan sebuah kehidupan sehari-hari seseorang yang dibimbingnya. Lalu contoh berikutnya seperti konteks spiritual. Misalnya seiring dengan perkembangan zaman pada sekarang ini, itu rukun iman memberikan konteks spiritual yang mendalam dan bermanfaat bagi individu untuk menjalani kehidupan sehari-hari. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan. Dijaga dengan
dalam Islam itu menjadi tasbih? Mungkin menurut saya mungkin yang harus mempelajari itu nikah tersebut mungkin harapan kita misalnya kan belum kita kan soalnya kan yang masuk bimbingan itu orang itu yang menguasai itu pasti yang konselor bimbingan yang ajarnya jadi konselor tuh butuh iya untuk memakai seseorang masa pas kita ditanya kan tentunya dia pun tidak tahu gitu. Jadi kita harus meyakinkan kalau kita adalah percaya diri. Masa pas dia memberikan motivasi masa dia juga tidak tahu kan tentang mengenai hubungan atau etika misalnya kan orang stres misalnya stresnya itu kenapa iman seperti ini segala macam hubungan dia menguatkan mungkin teman saya seperti itu mungkin kalau rekan-rekan akan berbeda. Kalau teman-teman Islam ini kan sudah mengajarkan kepada kita semua dari iman untuk kita bisa menguraikan yang tidak kita sendiri sebenarnya keyakinan tadi moralitas tadi ya kalau dari segi keyakinan apalagi bimbingan gitu karena kalau seorang bimbing konseling ini harus banyak mengetahui tentang gimana sih kerjaan bimbingan ini apalagi untuk mengarahkan atau memberi keyakinan kepada seseorang gitu mungkin itu dari saya mungkin hanya itu pertanyaan yang saya sampaikan terima kasih. Nah, itulah diskusi seputar dari materi kami, di mana materi kami itu tentang nilai-nilai bimbingan dan dalam hubungan terkait dengan mata kuliah sudah bimbingan konseling. Kami dari kelompok 5 yang minta maaf yang sebesar-besarnya jika ada salah dan katanya kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orangnya aku mau apa? Aisyah Maimunah memang tidak maafinku pada diri Aisyah memang tidak. Body like sparkle, like this. Take your body